Kita lanjutkan tema kemarin, kita membahas tentang puasa sunnah dan fadilah puasa. Sekarang kita masuk ke bab zakat, sisa dari bab puasa dan bab zakat. Bab fadlu ijtima'i siyamin wa it'amin wa iyadati maridin wa ittiba'il janazah. Bab keutamaan berkumpulnya amalan, yaitu puasa, memberikan makan, mengunjungi orang sakit dan mengikuti jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha al-yawma minkum sha'iman. Suatu hari Rasulullah SAW menanyakan kepada jamaah, kepada para sahabat, siapa yang hari ini dalam keadaan puasa? Faqala Abu Bakrin ana, saya ya Rasulullah. Ini bukan berarti riak. Puasa kok ngomong-ngomong. Lah yang nanya siapa? Rasulullah. Siapa yang puasa? Diam. Enggak. Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Faqala faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Ya. Mengantarkan jenazah itu kalau bapak-bapak sampai ke kuburan, kalau ibu-ibu cukup sampai rumah duka saja. Karena ibu-ibu tidak dianjurkan, dan dalam pendapat yang lain dilarang, haram untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Terlebih jenazah suaminya, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau jenazah kerabatnya, jangan. Sebagian mengatakan tidak dianjurkan, sebagian mengatakan diharamkan. Kalau bapak-bapak mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Qala faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Hari ini siapa yang sudah ngantar jenazah? Faqala Abu Bakrin ana. Abu Bakar lagi jawab, saya ya Rasulullah. Qala faman at'ama minkumul yauma miskinan. Hari ini siapa yang sudah memberi makan orang miskin? Faqala Abu Bakrin ana, saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, faman 'ada minkumul yauma maridun. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Faqala Rasulullah, faqala Abu Bakrin, Abu Bakar jawab, saya. Menjenguk orang sakit itu fadilahnya besar. Ya, didoakan 70.000 malaikat. Ya, kalau kita pagi hari menjenguk orang sakit, dimintakan ampun oleh malaikat sampai sore. Kalau kita sore menjenguk orang sakit, dimintakan ampun oleh malaikat sampai pagi. Ya. Dan menenangkan. Siapa yang qala man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Siapa yang takziah? Takziah itu bukan mesti orang mati. Ada orang sakit, kita hibur. Ada orang kehilangan anak, kita takziah, kita hibur. Kalau ada orang kena musibah, rumahnya terbakar atau banjiran, kita datang, kita hibur. Qala man azza musaban, siapa yang takziah, menguatkan hati orang yang kena musibah, falahu mithlu ajrihi, maka bagi dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang kena musibah itu. Orang kena musibah kan dapat pahala besar kalau dia sabar. Orang yang datang takziah dapat pahala seperti pahala orang yang kena musibah itu. Ya, ada orang sakit, kita jenguk. Nah, ini Abu Bakar Siddiq sudah puasa hari itu memberi makan orang miskin, hari itu ngantar jenazah, hari itu sudah jenguk orang sakit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah amalan itu terkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk jannah. Kecuali masuk jannah. Ini masih berkaitan dengan berpuasa, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu pagi itu
dalam keadaan berpuasa. Ya. Plus masih makan orang miskin, plus mengantarkan jenazah, takziah. Ibu-ibu, kalau ada berita lelayu selama sempat, kita harus sempatkan. Kalau mungkin kita datang, kenal nggak kenal, pokoknya ada berita duka kita datang. Ya, kita datang. Ya. Selama dia orang Islam, datang. Bukan kasihan mereka, kasihan kita. Amalnya masih sedikit. Biar kita ini dapat pahala banyak. Mengantarkan menghadiri jenazah sampai jenazahnya itu disolatkan dapat pahala 1 qirot. Kalau sampai jenazahnya diberangkatkan dapat 2 qirot. Kalau bapak-bapak sampai jenazahnya dikuburkan dapat 2 qirot. Kata Nabi SAW, qirot itu minimal seperti gunung Uhud 1 qirotnya. Kalau 2 qirot ya seperti 2 gunung Uhud. Ya. Bab az-zakah tutibul mal. Zakat itu membersihkan harta. Bapak ibu yang dirahmati Allah, zakat itu wajib dan dia bagian dari rukun Islam. Zakat itu adalah harta tertentu yang dikeluarkan dengan ketentuan tertentu dan diberikan kepada orang tertentu. Hartanya tertentu, dikeluarkan dengan ketentuan tertentu dan diberikan kepada orang tertentu. Itu zakat. Enggak sembarang harta kena zakat. Ada orang punya uang 50 juta dibayar zakatnya. Enggak. 50 juta enggak wajib zakat. Nah, zakat itu harta tertentu dengan ketentuan tertentu. Ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Tergantung hartanya. Hartanya apa? Oh, harta emas dan perak, uang tunai. Maka ketentuannya harus mencapai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas murni. Hari ini emas murni harganya berapa? Sekitar 2.800.000. Kalau dikalikan 85, ya, silahkan dihitung. Sekitar 190 juta kurang lebih. Ya, berapa? Ya, sekitar 180 juta, 90 juta. Ya. Lebih ya, 200 berapa? Ibu? Hitung mulai. Ya, 230 juta. Berarti kalau orang punya 200 juta bayar zakat nggak? Bayar zakat nggak? Nggak bayar. Punya 150 juta bayar zakat nggak? Enggak. Gajinya 5 juta bayar zakat nggak? Lah iya, itu motongnya pakai syariatnya siapa? Gajinya 5 juta, tanggal 3 sudah tinggal 2,5 juta, tanggal 15 tinggal 1 juta. Kok isi kon bayar zakat? Itu malah nerima zakat. Gajinya 5 juta, anaknya 4 di pondok. Begitu terima gaji, habis langsung buat SPP. Masih dipotong zakat 2,5%. Itu nggak pakai syariat, itu motongnya pakai syahwat harta, pengen mengumpulkan harta. Nggak boleh. Zakat itu nggak sembarangan. Orang mau infak nggak apa-apa, tapi zakat itu harta tertentu. Infak lain lagi, sedekah. Zakat itu dalam Al-Quran disebutnya sedekah. Zakat itu dalam Al-Quran disebutnya apa?
disebut zakat juga disebut sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Sedekah yang wajib itu ya hartanya tertentu dengan ketentuan tertentu, diberikan kepada orang tertentu. Kalau sedekah yang nggak wajib terserah. Orang gajinya 5 juta boleh sedekah yang nggak wajib nggak? Boleh. Bagus. Tapi jangan dipaksa karena untuk kebutuhan dia masih kurang, tapi dia tetap mau sedekah. Selama tidak mengurangi hak keluarganya tidak apa-apa. Paham ya Ibu? Jadi jual beli, orang yang punya toko, punya restoran, wajib belajar fikihnya zakat. Wajib belajar fikihnya zakat. Aku pokoknya yang penting tak potong 2,5%. Ternyata cara motongnya salah, ngitungnya salah, maka dia masih punya terhutang zakat. Maka dia dosa. Kenapa dosa? Kenapa dosa itu? Tidak belajar. Tidak belajar. Hukumnya wajib belajar fikih zakat. Kapan wajibnya? Kalau punya uang. Kalau ibu-ibu tidak punya uang, tidak wajib belajar fikih zakat. Nah, duit pas-pasan nggak wajib. Tapi kalau uangnya banyak, wajib belajar fikih zakat. Wajib belajar fikih zakat. Tapi kalau nggak punya uang belajar boleh nggak? Boleh, tidak wajib. Bagus. Sok benek sugih wis ngerti. Zakat itu diberikan kepada orang tertentu. Kepada berapa? 8 asnaf. Disebutkan dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu, sedekah wajib itu, zakat itu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha 'amil wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf wa fir riqabi, budak yang mau memerdekakan diri, wal gharimin, orang terlilit hutang, wa fi sabilillah, para pejuang mujahid fi sabilillah, wa ibnu sabil, ibnu sabil. Musafir itu musafir yang belum nyampe ke kampung halamannya, bekalnya habis, uangnya habis. Dan nggak boleh diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Orang kalau keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haram menerima zakat, nggak boleh. Orang terhormat bolehnya menerima hadiah. Dan mereka dijatah dari Baitul Mal. Mereka mendapatkan jatah dari Baitul Mal. Ya, APBN ada jatah untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib. Loh, kok penak? Iya. Tapi kalau mereka fakir, nggak boleh menerima zakat. Harus dicukupi. Nah, mereka keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya siapa? Bani Hashim dan Bani Muthalib. Anak-anaknya Abdu Manaf itu 4. Naufal, Abdu Syams, Hashim dan Bani Muthalib. Yang haram menerima zakat hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Naufal dan Bani Abdu Syams boleh menerima zakat. Yang digolongkan keluarga Nabi hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, ini singkat saja tentang masalah zakat. Ya. Zakat harta, zakat peternakan. Zakat peternakan itu ada jumlah tertentu. Punya kambing 10 ditagih zakat. Kalau punya kambingnya 100, 200, 1000, itu ada zakatnya. Tapi ada ketentuannya, nggak semuanya diambil zakatnya. Kalau dia makannya diambilkan, dibelikan, rumputnya bukan digembalakan, tapi rumputnya diambilkan, dimasukkan ke kandangnya, maka nggak wajib zakat. Yang wajib zakat hanya kalau digembalakan di rumput liar. Kalau makannya dipakani di kandang, apalagi pakannya beli, nggak wajib zakat. Kecuali dia jual beli, maka hitungannya masuknya zakat jual beli, bukan peternakan.
Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yufridi zakata illa liyutibu bima baqiya liyutayyiba ma baqiya min amwalikum. Allah tidaklah mewajibkan zakat kecuali untuk mensucikan yang tersisa dari harta kalian. Harta kita itu kan kadang enggak bersih-bersih banget. Ada pas jualan ada bohong-bohongnya dikit ya. Ini barang paling bagus di pasaran, kok nggak bakal nemu, padahal banyak. Ini barang ini paling bagus, ini sisa satu tok, saya nggak ada lagi ya, kalau kamu mau, padahal masih sisa banyak ya. Ada campuran-campuran begitu. Harta kita jualannya pakai sumpah, demi Allah ini barangnya bagus, nama Allah dipakai untuk jualan ya. Begitu-begitu itu harus dibersihkan. Pakai apa bersihkannya? Zakat. Cuman berapa? 2,5% kalau jual beli. 97,5-nya untuk siapa? Untuk kita. 2,5%-nya untuk zakat. Jadi ngitungnya yang benar, cuma diminta berapa? 2,5%. Kalau pajak berapa persen? Banyak. PPN aja 11%, belum pajak lainnya. Belum kalau sudah PKP, saya banyak. Pajak penghasilan banyak. Kalau zakat cuma berapa? Dibayar, jangan diotak-atik, jangan merasa banyak, cuma 2,5%. Qala fadlu shadaqah ala birrahim, dari Salman ibn Amirin, bab keutamaan sedekah kepada kerabat, kepada orang yang terikat rahim. An Salman ibn Amirin, dari Salman ibn Amir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'ala dzir rahimi tintani shadaqatun wasilah. Sedekah baik yang sunnah maupun yang wajib kepada orang miskin itu satu sedekah. Tapi kalau sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah kepada kerabat yang ada ikatan rahim, sintan, dihitung dua. Apa itu? Sedekatun wasilah. Dihitung sedekah dan dihitung silaturahim. Jadi kalau ada kerabat kakaknya butuh uang, kita ngasih ke dia, itu dihitung sedekah plus silaturahim. Kalau dikasih ke orang lain, dihitung sedekah saja. Ini keutamaan sedekah kepada kerabat. Dan kerabat ini al-aqrabun aula bil ma'ruf. Orang kerabat dekat kita lebih utama untuk mendapatkan kebaikan kita. Jangan sampai sedekah kepada orang-orang lain ngerasake seneng dapat uang kita, tapi kerabat kita, kakak, adik, ponaan, pak de, bude, pak le, bule tidak kita perhatikan. Dan sampai kita makan enak, kakak kita enggak. Kita makan enak, ponakan kita enggak. Diperhatikan sekolahnya, makannya. Kalau kita longgar, kalau kita pas-pasan ya semampunya. Ya foto-foto pas-pasannya ya wis ben semampunya. Saya ada longgar segini tak kasihkan. Dia ternyata lebih pas-pasan, lebih susah, ya kita bantu. Tapi kalau kakaknya kaya, adiknya nggak bisa makan, bahaya ini nanti. Di hari kiamat ditanya, gimana ini kerabatmu? Nggak kamu perhatikan. Nah, kalau dengan kerabat dihitung dua, yaitu sedekah wasilah. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ma min dhi rahimin ya'ti dha rahimahu liyas'alahu fadlan a'tahu Allahu iyyahu fayabkhalu alayhi illa akhrajallahu lahu yawmal qiyamah
min jahannam hayyatan yuqalu lahu syuja'un yatamalladhu fayatuqu bihi atau fayutawwaqu bihi. Tidaklah seorang yang punya kerabat datang kepada kerabatnya minta karunia yang Allah berikan kepada dia, terus dia pelit nggak mau ngasih. Jadi ada kerabat butuh uang, datang ke kerabatnya, kerabat rahimnya, adik minta kakaknya, ponakan minta pak adiknya, buliknya, butuh, padahal punya. Saya bakal, terus dia pelit nggak mau ngasih. Illa kecuali akhrajallahu lahu yaumal qiyamah, Allah akan keluarkan buat dia di hari kiamat min jahannam, dari neraka jahannam, hayatan, seekor ular, yuqalu laha syuja', yang diberi nama syuja', ya tamalladu fayatubu bihi, yang akan membelit dia di hari kiamat. Dibelit tau ya, dikubet, dililit. Jangan sampai kita didatangi minta, kalau perlu kita ya datang dan memberi. Karena banyak dari orang itu malu untuk minta sama kerabatnya, kalau bisa ngutang sama yang lainnya. Karena kebiasaan kalau datang ke saudaranya justru dihinakan. Buat apa? Ini banyak pertanyaannya. Kadang kita itu punya kebutuhan, kita nggak mau kebutuhan itu diketahui oleh orang. Aku punya kebutuhan yang mendesak, datang ke saudaranya, ngopo, aku butuh. Lah yang ngopo, kok aku dengar buat ini, akhirnya dihinakan. Lah ngapa kamu begini? Akhirnya kamu bukan. Akhirnya orang nggak mau sama kerabat, minta sama orang lain. Padahal harusnya dia datang kepada siapa? Kerabat, pamannya, keponakannya, kakaknya, ke adiknya. Harusnya mereka yang menjadi penopang kepada kerabatnya. Nah, sebagian orang kepada kerabatnya sendiri pelit, tapi kepada orang lain lomo, royal. Nah, ini kebalik-balik, nggak boleh gitu. Pada kerabat sendiri. Kalau sama orang lain jor-joran, kerja bareng modal jor-joran, tapi kalau kerabatnya nggak mau, pelit. Kerabatnya punya toko, selisih harganya 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, belinya ke orang lain. Kalau sama kerabat ngenyang, kamu sama kerabat sendiri ya harusnya ngasih harga murah. Kamu sama kerabat sendiri itu harusnya memberi keuntungan yang lebih. Ya, masuk aku jualan yang beri kerabatku semuanya, aku rugi. Punya kerabatnya jualan baju, belinya sama kerabatnya. Kurang-kurang bagus sendiri nggak? Kurang-kurang bagus dikit nggak apa-apa. Belinya niatnya silaturahmi. Kerabatnya jualan es, mau buka ya beli. Jangan beli sama yang bukan kerabatnya. Pergi ke restoran, ngenyang nggak? Bayarnya cash nggak? Sama keluarganya kok ngenyang. Sama kerabatnya kok bayarnya nanti-nanti. Harusnya sama kerabatnya, apalagi yang membutuhkan, lebih perlakuan kita. Nah. Bab fadlun nafaqati 'alal ahli, bab keutamaan membelanjakan harta untuk keluarga. An Abi Mas'ud Al-Badri, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW qala, beliau berkata, idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Jika seseorang membelanjakan hartanya untuk istrinya dan anaknya, keluarganya untuk istrinya dan anak, membelanjakan harta itu beli beras, nempur, orang Jawa bilangnya nempur, beli beras, beli ayam, beli telur, beli apa? Nggak tahu loh, orang Solo masa orang ngerti nempur. Nah, orang Solo yang ngerti nempur tuh.
Kalau membelikan istrinya baju, membelikan istrinya make up, membelikan anaknya baju, membelikan anaknya sepatu, membelikan anaknya buku, bayar SPP anaknya, yahtasibuha, berharap pahala, qala fahiya lahu shadaqah, dihitung shadaqah, dapat pahala shadaqah. Jadi seseorang beli beras untuk istrinya, seorang beli beras untuk anaknya, itu dihitung sedekah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan 1 dinar engkau berikan kepada sedekah kepada orang miskin, 1 dinar engkau gunakan untuk jihad fisabilillah, 1 dinar engkau belanjakan untuk keluargamu, yang paling afdol adalah dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Tapi ini khusus buat bapak-bapak, karena itu kewajibannya bapak-bapak. Para suami wajib hukumnya untuk memberi nafkah istrinya dan anaknya. Ibunya wajib juga, kalau ibunya fakir maka wajib anaknya untuk menafkahi istrinya plus ibunya. Mertuanya wajib enggak? Kalau mertuanya punya anak laki lain, ya anak laki lain itu yang wajib. Jadi nggak boleh milih ya, ibunya dulu baru istrinya, nggak boleh. Ya, tapi saya orang laki itu punya kewajiban ibunya, ya istrinya juga. Kalau masih milih, ya saya kalau milih ibu saya. Kalau masih milih, ngapain nikahin anaknya orang? Kalau masih milih ibunya, ya ibunya saja, jangan ngambil anaknya orang. Kalau kamu nikahin anak orang, ya wajib juga, istrinya wajib, ibunya wajib, anaknya juga wajib. Nggak boleh pilih-pilih, nggak boleh pilih-pilih. Dapat gaji kasihkan ibunya semuanya, ya nggak boleh. Dibagi, yang penting kebutuhan pokok ibunya penuhi. Pakai pakaian yang layak, makan yang layak, tempat tinggal yang layak, istrinya juga makan yang layak, dibagi semua sesuai dengan kemampuannya. Jadi nggak boleh saya milih ibu saya daripada istri saya. Kalau masih milih-milih, ngapain nikahin anaknya orang? Ngopain ibunya saja. Kalau masih milih-milih, kalau mau nikah ya harus bertanggung jawab, wajib. Jadi bukan pilih-pilih, sama-sama wajib. Bahkan kalau ibunya sudah punya uang, nggak wajib anaknya. Anaknya gajinya pas-pasan, isi ditagih kalau ibu, padahal ibu sugih. Maaf bu, ini untuk istri saya. Kamu nggak berbakti. Nah, ini ibunya nggak pengajian. Ibunya nggak pengajian. Atau kalau pengajian ngantuk. Nah, makanya seorang suami wajib menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Kalau tidak mampu, istrinya punya pilihan. Pilihannya apa? Bersabar, tak ewangi kerja, atau saya cari suami lain aja. Boleh nggak? Datang ke mahkamah, suami saya sudah tidak lagi mampu menafkahi saya. Ya, itu kan boleh, nggak wajib. Ya. Boleh, nggak wajib. Apa? Dan nanti kalau nggak dikasih nafkah, istrinya yang stres. Kan nggak wajib, tapi istri yang sholihah yang menemani dalam keadaan ada uang abang sayang, tidak ada uang sayang juga diwangi, gitu lah. Tidak ada uang abang ditendang, jangan. Ya disayang. Tapi kalau nggak mampu, ya boleh milih. Syariat begitu. Syariat begitu.
Tapi kalau suaminya nggak kerja, yang kerja istrinya. Nah ini yang penyakit. Sehat, saya mau fokus dakwah dan ibadah. Kalau punya saham, setiap bulan dapat uang, silahkan fokus ibadah. Tapi kalau istrinya suruh kerja di pasar, dia cuma ibadah baca Quran, ya jangan, nggak masuk. Ini mesti orang pengajian gue suaminya, nggak pengajian suaminya. Harus wajib menginfakkan, membelanjakan hartanya untuk istrinya. Apa yang kewajibannya? Makan, minum, kesehatan, pakaian. Harus dikasih tempat tinggal. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal, bukan memiliki. Ngontrak boleh. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi istri, istri menuntut tempat tinggal, maka harus dipenuhi, wajib dipenuhi. Tapi tempat tinggal itu bukan dimiliki, tapi ditempati. Paham ya? Nggak harus beli. Ngontrak boleh. Ngontrak. Jadi kalau istri bilang saya tidak mau tinggal dengan mertua, wajib hukumnya bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal sendiri. Jangan dipaksa. Kamu, ya saya masih milih ibu saya mau pengen, ya, tapi saya mau minta tempat tinggal sendiri. Harus dikasih. Wajib dikasih. Tapi kalau istrinya rela, ya sudah, saya mau tinggal dengan mertua, saya mau bantu ngopeni mertua, boleh, bagus. Seorang mendatangi seorang ustadz, dia bersama istrinya, ribut suami istri, datang ke ustadz. Kan kalau datangnya kalau ribut tuh, kalau nggak ribut nggak ada yang datang, nggak ada yang silaturahmi. Kalau sudah ribut baru datang. Datang ke seorang ustadz, ustadznya bilang, ada apa? Suaminya bilang, istri saya ini ribut dengan saya tinggal ngopeni ibu saya, istri saya nggak mau. Istri saya minta tempat tinggal sendiri, saya nggak bisa, akhirnya ribut, gimana ini? Kata ustadznya bilang begini, kamu wajib memberikan istrimu tempat tinggal. Jadi kamu harus kontrak atau beli rumah, istrimu harus ditinggal. Nah, ibumu gimana? Solusinya ibumu dicarikan suster, pembantu. Karena ibumu sudah tua, maka harus cari pembantu atau suster yang masih muda dan kuat. Nah, supaya kamu masuk dan keluar rumah kamu tidak dosa karena khalwat, maka itu susternya kamu nikahi. Kata istrinya, aku yang di rumah, nggak usah rumah baru. Kata suaminya, syekhnya solutif ini ustaz. Ya. Kata, nggak usah, aku yang ngopeni, mertuanya. Ya. Kata suaminya, terima kasih ustaz. Ya. Haknya harus diberikan. Nah, di antara haknya adalah nafkah. Seorang suami yang memberikan hartanya kepada istrinya itu dihitung sedekah. Kalau dia mengharapkan pahala dari Allah, dan itu sangat afdal. Kata Nabi SAW, hatta luqmata tadau fi fimra'atik, sampai satu suap yang kau suapkan ke istrimu. Kita beli makanan untuk istri, makanan untuk anak, untuk menghidupi mereka, itu sedekah yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kewajiban. Ini pesan buat para suami untuk
mencari nafkah, bekerja. Nggak harus kaya, tapi bekerja. Dapatnya berapa itu yang dibagi oleh Allah SWT. Yang penting semangat. Ya, di PHK nggak usah kecil hati, cari rezeki, kerja, dagang, ngelamar kerja di tempat saudara-saudaranya yang lain, di pabrik yang lain, di perusahaan yang lain. Ya. Bikin usaha, minta petunjuk sama Allah, dibukakan usaha yang lain. Yang penting jangan duduk di rumah. Ya, jangan duduk di rumah. Rezeki itu yang membagi Allah, tapi mencarinya hukumnya apa? Wajib. Dapatnya seberapa, ya itu yang dibagi sama Allah. Paham ya? Ya. Jadi para istri tidak wajib memberikan nafkah, tapi kalau istrinya dengan sukarela membantu, Mas, aku yang kerja, kamu fokus dakwah. Kamu itu ustadz, guru ngaji di pesantren. Kalau sibuk ngajar santrimu mesake, aku sing kerja, sampean fokus kalau santri. Sampean kerja dakwah, neng semangat pengajian ngisi di mana-mana, aku sing kerja. Nah ini boleh nggak? Boleh. Tapi wajib nggak? Kalau aku nggak mau kok. Aku maunya dinafkahi. Kamu itu istri nggak tahu diri lah. Kamu suami nggak tahu diri, nggak siap nafkahi, nikahin orang. Kalau nikahin orang harus siap apa? Siap nafkahi. Nggak main-main, ngambil anaknya orang. Tadinya dia dinafkahi bapaknya. Nah. Bab fadlul yadil ulya wahyal mutasaddiqah. Bab keutamaan tangan yang di atas, yaitu tangan yang bersedekah. Kalau ada tangan yang di atas, berarti harus ada yang di mana? Di bawah. Jadi kalau ketemu orang miskin, jangan meremehkan. Untuk kamu, Anda menjadi tangannya di atas, harus ada tangan yang di bawah. Jadi kalau ada orang datang ke rumah minta uang, nggak usah marah, nggak usah sedih, nggak usah sempit hatinya, kasih saja. Seberapa ngasihnya, selonggarnya hatinya. 10.000 ya 10.000, 50.000 50.000. Aku kok orang ini datang longgar, tak kasih 100.000 ya, kasih 100.000. Kok oke men, orang popo, hatiku longgar. Selama hak istri anaknya, hak keluarganya terpenuhi, tidak ada masalah, kasih orang. Aku longgarku, pengenku 10.000, kasih 10.000. Oh dia marah, emang kamu siapa? Ya. Emang saya wajib nafkahi kamu? Enggak wajib. Kalau nggak dikasih, saya dosa nggak? Enggak. Ini 10.000 mau nggak? Kalau nggak mau, tak kasihkan orang lain. Ya. Aku maunya ngasih cuman 10.000. Mau masa cuma 10.000 lah? Mau berapa? 100.000? Enggak mau. Kamu dosa? Enggak. Kecuali orang yang wajib dinafkahi. Kalau orang yang wajib dinafkahi, ya harus dikasih. Kalau nggak dikasih dosa. Kalau orang lain datang ke rumah kita, kita sambut. Masya Allah, aku dipercaya sama Allah untuk ngasih uang. Datangnya ke aku, datanginya ke aku. Namanya tangan di atas. Berarti butuh sama yang di bawah. Kalau nggak ada yang di bawah, bisa nggak? Nggak bisa. Jatuh, nggak ada yang terima. Nah, bab keutamaan tangan yang di atas. Qala Rasulullah SAW dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, qala al yadul ulya khairum min al yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang wajib kamu nafkahi. Jangan ngasih orang banyak, tapi orang yang wajib dinafkahi tidak diperhatikan, kecuali mereka siap. Mas, duitnya infakno kabeh nggo jihad fisabilillah, aku sabar. Boleh. Seperti keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Uangnya dikuras semuanya, ambil semuanya, rekeningnya diambil semuanya, kasihkan semua sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, keluargamu kamu tinggali apa? Kata Abu Bakar, aku tinggali Allah dan Rasulnya sudah cukup. Memang keluarganya cukup dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau istrinya nggak cukup dengan Allah dan Rasulnya, ya harus dicukupi. Paham? Ya, bukan berarti apa-apa harus ridho istri. Ini juga keliru. Orang mau infak harus ridho istri. Orang mau ini harus izin istri. Nggak boleh juga. Itu istri atau satpam.
Apa-apa harus izin. Suaminya mau beli sarung harus izin istri. Pak, ini harganya berapa? Emang kenapa? 200.000. Kok mahal? Emang kenapa? Aku kurang ngasih kamu. Enggak, terserah aku uang-uangku. Yang penting kau makan, kau minum, anak-anak SPP sudah, listrik sudah, semua sudah. Aku mau beli, terserah. Suami mau beli helm, pamit sama istrinya dulu. Helmnya kok mahal pak? Terserah aku. Kau make up sudah tak belikan, ini sudah tak belikan, uang. Tapi harus izin istri. Siapa yang bilang? Ya. Mau ngasih ke ibunya, kamu ngasih ke ibu berapa? 1 juta. Kenapa banyak sekali? Uangku. Tapi nggak bisa. Oh, banyak protes. Itu pintu keluar di sana. Banyak protes. Nggak boleh. Harus nurut sama suami. Selama dikasih harta, dicukupi kebutuhannya. Jangan sampai makan pas-pasan. Ngasih ibunya uang yang banyak, istrinya tolong nggak boleh dibagi. Ibunya wajib, istrinya juga. Kalau sudah dipenuhi nggak boleh banyak protes, ngatur-ngatur. Selama dipenuhi. Kalau belum dipenuhi ya wajar dong protes. Kamu ngasih orang banyak, aku nggak dikasih. Kamu nggak cukup dengan Allah dan Rasulnya? Enggak. Kamu infak ke Palestina, istrinya nggak dikasih. Istrinya protes. Boleh nggak? Wajar nggak protes? Wajar. Jangan dimarahin. Ini untuk jihad. Ini wajib ini. Jihad untuk nyukupi yang sebelah rumah, 1 kasur, 1 kamar harus dipenuhi. Urus yang jauh. Tapi kalau istrinya, mas untuk jihad, aku rela. Baru boleh. Ada zaman sahabat. Zaman sekarang nggak tahu. Ya, kita kan nggak tahu rumah-rumahnya orang. Jangan bilang nggak ada. Semua diukur pakai ukurannya ibu-ibu sendiri. Ya, orang-orang baik banyak. Ada seorang mewakafkan hartanya semuanya. Kebunnya, rumahnya diwakafkan untuk Rasulullah SAW. Pulang ke rumah, bilang, ayo keluar. Kenapa? Kebun kita, rumah kita sudah saya wakafkan. Kata istrinya, alhamdulillah. Senang istrinya. Kalau sekarang ibu-ibu tahu-tahu pulang ke rumah, sudah ada keramaian di rumah. Ada apa ini? Ini rumah sudah saya wakafkan untuk pesantren. Gimana? Nah terus kemana? Ngontrak. Marah nggak ibu-ibu? Nah kan? Ngapain marah rumahnya suami? Kita ngontrak yang penting kan dapat tempat. Nah, enggak diselesaikan secara kekeluargaan. Qala wabda biman ta'ul. Mulailah dari yang wajib untuk dipelihara, istri, anak, orang tua. Nah. Qala wa khairu shadaqati ma kana 'an dhahri ghina. Sedekah itu saat dia dalam keadaan kecukupan, sudah cukup masih sedekah. Qala wa man yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang menjaga diri, menjaga kehormatan ketika butuh tidak minta-minta, Allah akan jaga kehormatan. Allah akan cukupkan dia. Nah, maka belajar doa kepepet. Sudah pernah tahu doa kepepet? Hafal nggak? Oh, kalau saya hafal. Kalau takut kepepet, baca doanya itu. Ibu-ibu nggak hafal loh. Kesukai kabeh soalnya. Saya selalu hafalkan doa kepepet. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil azim. Itu doa kepepet. Ditagih hutang belum, punya uang baca itu pasti belum tolong Allah. Apa? Nggak apa tuh? Namanya doa al-karbu. La ilaha illallah al-azimul halim.
La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Azim. Doanya mana? Kan itu pujian saja. Doanya mana? Enggak ada. Lawang kepepet, bukannya minta Allah malah memuji Allah. Ya makin Allah sayang sama dia, makin Allah senang sama dia, pasti apa? Ditolong. Lawang kepepet kok malah muji-muji Allah, ya makin cinta Allah sama dia. Enggak minta, cuma apa? Puji ini hatinya kepepet. Allah Maha tahu. Enggak mau nyebut minta, tapi malah banyak-banyak memuji Allah. Banyak-banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak minta, cuma sholawat, ya dikasih. Bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang yasta'fif, menjaga kehormatan, ifahnya, yu'ifahullah, Allah akan jaga kehormatannya. Dengan apa? Dengan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang itu fakir, kepepet, tapi kita itu mengira dia cukup. Saking dia menjaga ifahnya. Maka orang-orang seperti itu lebih berhak untuk kita beri daripada yang meminta. Jangan sampai dia ini tidak tahan menjaga kehormatannya, akhirnya terpaksa meminta. Kalau sudah sampai dia minta, itu berarti keadaannya sangat. Ada orang yang keadaannya sangat-sangat terjepit, masih nggak mau minta sama orang, malu. Akhirnya dia minta sama siapa? Allah. Nah, kalau minta sama Allah dikasih nggak? Apalagi saat kepepet. Amma yujibul mudtarra idza da'ah. Siapa yang mengijabahi doa orang kepepet saat dia terjepit kemudian minta? Kasih sama Allah. Apalagi hafal doa kepepet itu tadi. Lalu Nabi sebutnya doaul karbi, doa orang yang terjepit, doa orang yang kepepet. Nah, wa man yastaghni, kata Nabi, siapa yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, yughnihillah, Allah akan cukupkan dia. Ya. Dicukupkan, dilapangkan hatinya dengan qanaah. Dilapangkan hatinya dengan qanaah. Jadi tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mulailah dari orang yang wajib untuk dinafkahi, dan sebaik-baik sedekah saat dia punya yang kecukupannya. Siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, Allah akan cukupkan dia. Hadis lain an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada hari di mana para hamba berpagi hari kecuali dua malaikat turun. Fa yaqulu ahaduhuma, yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah orang yang berinfak itu ganti yang baik. Wa yaqulul akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berilah orang pelit itu kebinasaan dan kehancuran. Hadis ini bukan berarti sedekah yang waktu subuh itu afdol, bukan. Maksudnya setiap hari malaikat itu mendoakan di pagi hari buat orang yang hari itu berinfak, entah subuh, entah zuhur, entah maghrib, entah isya. Tapi malaikat itu kalau pagi, setiap pagi doakan. Bukan berarti sedekah subuh lebih afdol daripada sedekah zuhur. Ya. Maka tidak ada hari yang hamba itu berpagi hari kecuali malaikat itu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah hari ini orang yang infak itu berilah ganti yang baik. Orang yang infak itu pasti diganti oleh Allah, baik gantinya di dunia maupun di akhirat, baik gantinya uang maupun ganti yang lain, kesehatan, anak yang soleh, nggak mesti baliknya uang.
Tapi bisa jadi baliknya juga uang. Makanya orang yang infak didoakan malaikat. Doanya malaikat makbul, diganti oleh Allah dengan ganti yang baik, entah di dunia maupun di akhirat. Orang yang infak itu oleh Allah disebut ngutangi Allah. Saking pelitnya manusia, uang itu yang ngasih Allah, hidup yang ngasih Allah, semua yang ngasih Allah. Allah minta siapa yang mau ngutangin Allah, madzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau ngutangi Allah dengan utang yang baik, fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah, dibayar double-double. Manusia itu saking pelitnya sampai-sampai Allah memakai kalimat hutang. Kalau Allah tidaklah menyelisih janji. Kalau orang, siapa yang mau ngutangin saya, orang mikir-mikir, dikemplang kok enggak, dibayar kok enggak, bingung hari ini, betul enggak? Ada orang, Bu, saya utang 500.000, saya tak kei, enggak dibayar. Lek tak kei, kesake. Makanya ngutangin orang pahalanya lebih banyak daripada memberi orang. Ngutangin pahalanya lebih besar. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan, insyaallah ada babnya sendiri, bab ngutangi orang. Tapi juga ada bab tidak membayar hutang, ancamannya ya ada. Jangan bab keutamaan ngutangin, bab ancaman ngutang yang dikemplang itu juga ada. Ya, medeni. Jadi syariat itu menjaga hak. Ada orang kepepet hutang, nggak bisa bayar. Hutangnya karena kepepet. Dan dia niat membayar, Allah akan bayar dia. Allah akan bayar buat dia. Qala Rasulullah, man akhadha amwalan nas yuridu ada'ah. Siapa yang ambil uangnya orang hutang, niat untuk membayarnya, adallahu anhu, Allah akan bayarkan buat dia. Maksudnya apa? Kalau dia hidup pasti akan dimudahkan oleh Allah untuk membayarnya. Kalau dia mati belum sempat membayar, Allah akan bayarkan dia di akhirat, ditagih di akhirat. Ya Allah, orang ini utang belum bayar, sama Allah dibayar di akhirat. Tapi syaratnya apa? Niat bayar, jangan utang niat ngemplang. Aku utang niat tak bayar di akhirat. Nah, ini repot. Hutang di dunia, niat bayarnya kapan? Di akhirat, nggak boleh. Hutang di dunia itu, ya niat bayarnya di mana? Di dunia. Nek mati belum sempat, padahal sudah niat, sudah berusaha. Nah itu dimudahkan oleh Allah. Paham ya? Bukan berarti mari kita utang, aku dibayar di akhirat. Terus niat ini tak bayarnya di akhirat ya. Kira-kira diutangin nggak? Enggak. Tapi nggak diomongkan. Ya, di dalam hati niat bayarnya di akhirat, nggak boleh, nggak boleh. Ya, kasihan orangnya. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya ada bab keutamaan menjamin kehidupan orang yatim, janda dan orang miskin. Dan juga bab-bab berikutnya. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Gaji bulanan, zakat atau sedekah? Dipotong terus. Yang motong siapa? Yang motong siapa? Saya tanya, Ibu menerima gaji dari siapa? Dari pemerintah sudah dipotong. Ya, nah, baik. Ibu-ibu, namanya sedekah itu ada bagi dari dua, sedekah wajib dan sedekah yang tidak. Sedekah yang wajib itu harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, pemerintah wajib ngambil uangnya, dipaksa. Namanya sedekah yang apa? Wajib. Yaitu apa? Zakat. Zakat itu syaratnya harus mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah
batas minimal harta itu wajib zakat. Kalau mencapai nisab harus 1 haul, 1 tahun. Misalnya contoh, nisabnya 200 juta. Begitu uang kita mencapai 200 juta, hari itu kita mulai hitung haulnya. Paham? Bu, tolong saya didengarkan dulu. Nanti biar nggak salah paham. Jadi hartanya harus mencapai apa? Contohnya nisabnya hari ini tadi kita itu 230 juta ya, kurang lebih 230 juta misalnya. Begitu uang kita mencapai 230 juta, mulai dihitung 1 haul. Kalau sampai tahun depan masih, berarti wajib zakat 2,5%. Paham? Saya punya uang misalnya 230 juta, saya hitung 1 hari ini tanggal 23 Muharram uang saya mencapai nisab, berarti 23 Muharram tahun depan wajib bayar. Lah 23 Muharram mencapai nisab, tanggal 30 Muharram tak buat beli sepeda motor, nggak nyampe nisab lagi, ya nggak dihitung lagi. Nanti kalau nyampe nisab lagi dihitung lagi dari nol lagi. Pokoknya harus mencapai nisab selama berapa? 1 tahun. Selama 1 tahun ini nggak boleh kurang dari nisab. Tetap nisab terus atau di atas nisab, tambah terus 22 Muharram 300 juta dapat warisan. Ya. Tanggal 1 Safar beli mobil habis. Boleh nggak? Boleh. Bayar zakat nggak? Enggak. Nanti dapat duit lagi baru dihitung 1 hari pertama lagi, nunggu setahun. Lah sampai setahun kok malah uangnya lebih atau tetap, maka baru dibayar berapa? 2,5%. Oke, gajinya ibu gajinya berapa? Sebulan 5 juta, P12 60 juta. Sampai nisab enggak? Enggak. Oke, gajinya 50 juta sebulan. Dikali setahun sampai nisab enggak? Hah? Oke, gajinya 50 juta, neng anak 10. Bayar SPP kabeh, mangan kabeh. Kira-kira sebulan sisanya berapa? Oh, sebulan 5 juta sisanya. Dipengke 12, sisanya berapa? 60. Sampai nisab enggak? Jadi gaji itu enggak bisa dijadikan patokan. Gajinya 50 juta masa nggak bayar zakat? Gajiku ini 50 juta, neng anakku 10, kabeh neng pondok. SPP ini 1.300.000. Sebulan 13 juta sudah buat SPP. Sebulan berapa lagi? Untuk listrik rumah, untuk jajannya anak-anak, untuk makan, untuk aku yang mau ini buku. Ini sebulan wong turah 3 juta. Isi kon bayar zakat? Ya. Tapi kalau ada istri, ibu-ibu, kan nggak wajib gajinya sebulan 30 juta, 40 juta. Di akhir tahun dihitung, baru dibayar zakatnya. Atau kira-kira setahun bakal turah, ya dibayar zakatnya setiap bulannya, nggak apa-apa. Tapi kalau diwajibkan zakat apalagi dipotong sama Basnas, Basnas nggak berhak. Bahasanya tidak berhak. Ya. Maka fatwanya harus dikaji ulang. Harus dikaji ulang. Kasihan, masih kurang kok. Sudah dipotong. PNS gajinya 5 juta, punya anak 3, 4, mondok semua, masih dipotong 2,5%. Saya ini wajib terima zakat, kok malah harusnya saya berhak menerima zakat, kok malah wajib zakat. Potong lagi. Tapi kalau ibu tadi bilang untuk ngajari anak-anak, nih uangku 5 juta, ini 100.000 atau 200.000 atau 500.000, bayarkan zakat, bayarkan infak, boleh nggak? Boleh saja. Tapi anaknya miskin, ini belum makan, tapi ngasih orang makan, boleh nggak itu? Nabi bilang wabda biman ta'ul, mulai dari itu wajib dulu. Ya, mulai yang wajib. Kalau cukup
baru ajarkan infak. Ajarkan memenuhi yang wajib dulu. Ya, yang wajib sudah, baru infak. Boleh. Boleh. Nah, infak boleh. Dianjurkan bahkan. Tiap bulan infak rutin dianjurkan. Ya, dianjurkan. Paham ya Ibu? Nah, ada lagi bertanya? Cukup ya? Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang,